Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikal Setiawan dari kelas Informatika 1B dengan NPM 125111045. Saya akan membahas tentang konektivitas tingkat lanjutan. Apa sih konektivitas tingkat lanjutan itu? Konektivitas tingkat lanjutan itu adalah kemampuan jaringan atau sistem yang terhubung dan bertukar data secara cerdas dan efisien dalam skala besar. Dan yang saya bahas ada 6. Yang pertama ada 5G, yang kedua ada 6G, yang ketiga ada lewat satelit, dan yang keempat ada integrasi. Yang kelima ada dampak, dan yang keenam ada regulasi. 5G atau generasi kelima teknologi seluler nirkabel yang jauh lebih canggih, cepat, dan stabil dibandingkan 4G. Cara kerjanya membangun jalan tol di udara yang menggunakan frekuensi baru bernama 5G New Radio. Poin utama menggunakan antena masif MIMO yang memiliki banyak tangan atau pemancar untuk melayani banyak pengguna sekaligus secara efisiensi. Dan yang kedua, menggabungkan berbagai jenis koneksi untuk memperbesar kapasitas data. Untuk kelebihannya, kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas besar untuk ribuan pengguna IoT. Dan untuk kekurangannya, biaya pembangunan infrastruktur lebih mahal dan jangkauan sinyal terbatas, karena mudah terhalang oleh bangunan. Peluang mendukung revolusi industri 4.0, smart city, dan kemajuan AI. Ancamannya, keamanan privasi data dan kepadatan frekuensi radio. 6G, generasi setelah 5G yang diprediksi akan digunakan pada tahun 2030, menggunakan frekuensi yang lebih tinggi untuk kecepatan ultra tinggi. Untuk cara kerjanya, memanfaatkan spektrum terahertz untuk bandwidth yang besar. Integrasi penuh dengan AI agar jaringan bekerja secara otomatis, cerdas, dan adaptif. Komunikasi tanpa sel melalui banyak titik akses terdistribusi. Kelebihannya, target kecepatan hingga 1 Tbps dan latensi mendekati 0. Dan kekurangannya, belum ada standar final, konsumsi energi besar, dan biaya sangat tinggi. Untuk peluangnya, mendukung bedah jarak jauh, mobil otonom sepenuhnya, dan ekosistem metaverse. Ancaman, resiko kesenjangan digital antar negara dan serangan cyber pada sistem AI. Lewat satelit. Satelit yang berada di orbit rendah sangat unggul untuk layanan internet broadband yang sensitif terhadap waktu. Untuk cara kerjanya, satelit dikirim dalam jumlah ribuan untuk memberikan jangkauan global tanpa ada celah. Kelebihan dan kekurangannya, jeda sangat kecil karena satelit terlalu dekat, cangkupan sempit dan umur pendek, cepat jatuh dan terbakar oleh atmosfer 5-7 tahun. Peluang dan ancaman, pemerataan internet ke desa terpencil dan koneksi perangkat pintar IoT. Sampah antariksa, resiko terbakar tinggi karena jalur orbit semakin padat. Implementasi Smart City. IoT, sensor dipasang di lampu jalan, kamera lalu lintas, tempat sampah, meteran air, dan listrik untuk mengumpulkan data secara real time. 5G, mengirim data dari jutaan sensor IoT dengan kecepatan dan stabil tanpa jeda. AI, mengelola data untuk mengatur lalu lintas otomatis dan memprediksi kemacetan. Implementasi smart farming. IoT, sensor tanah, cuaca, kelembapan, dan alat integrasi otomatis memantau kondisi lahan secara terus-menerus. 5G, menghubungkan lahan pertanian bahkan daerah terpencil ke sistem digital dan cloud. AI, mengelola data, menentukan waktu tanam dan panen terbaik, mengatur integrasi dan pupuk secara presisi.
Implementasi Global Connectivity (IoT) digunakan untuk pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan, dan pemantauan lingkungan di daerah terpencil. 5G menyediakan akses internet cepat hingga ke wilayah pelosok. AI mengoptimalkan jaringan, menerjemahkan bahasa secara otomatis, dan menyediakan layanan digital yang inklusif. Berikut adalah contoh smart city, smart farming, dan global connectivity. Regulasi 5G, pengaturan oleh pemerintah, penggunaan spektrum frekuensi, perizinan operator, keamanan dan perlindungan konsumen, yang terakhir standar kesehatan dan keselamatan. Regulasi 6G, masih dalam tahap perumusan global, mengacu pada standar internasional, diatur oleh lembaga global, fokus pada keamanan dan etika. Karena 6G belum diterapkan, regulasi masih disiapkan dari sekarang. Regulasi lewat satelit diatur oleh AITU, penggunaan spektrum frekuensi, koordinasi orbit dan slot, pencegahan interferensi. Regulasi keamanan dan data LEO, keamanan transmisi data, perlindungan privasi pengguna, kontrol akses jaringan, dan pencegahan penyalahgunaan. Kesimpulannya, integrasi teknologi 5G, 6G, dan LEO satelit menciptakan ekosistem konektivitas global yang cerdas, berkecepatan ultra tinggi, dan menjangkau seluruh wilayah tanpa ada blank spot. Sinergi ini menjadi fondasi utama bagi revolusi digital di berbagai sektor, seperti smart city dan pertanian modern, sekaligus solusi ampuh untuk menghapus kesenjangan digital demi pemerataan akses informasi di seluruh dunia. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.